Bu Kepala Ruangan, Bu Farida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Maria. Saya perawat di Rumah Sakit Umum Daerah Sambas. Oke, jadi hari itu maksud dan tujuan saya datang ke situ untuk memberikan informasi dan edukasi pendidikan kesehatan tentang cara merawat luka operasi sesar. Harapannya nanti supaya ibu-ibu atau bapak yang ada di situ bisa merawat luka operasi sesar. Makanya nanti akan ada kita bahas tentang apa sih tanda-tanda infeksi pada luka operasi. Bagaimana cara merawatnya, bagaimana kita menjaga pola hidup sehat supaya dan terjadi infeksi dan proses penyembuhannya cepat. Jadi itu saya akan bagikan leafletnya. Mungkin bisa untuk dilihat. Saya buktikan itu. Oke, dari judulnya udah nampak merawat luka operasi sesar atau kaisar itu seperti kaisar. Oke, yang pertama yang harus kita ketahui apa sih luka operasi? Nah, bisa dilihat di situ. Luka operasi adalah sayatan pada dinding perut dan rahim supaya untuk mengeluarkan bayi. Lanjut, lalu ada tanda-tanda infeksi di sini. Jadi Bapak Ibu harus tahu tanda-tanda infeksinya seperti apa. Di situ ada ilustrasi gambar. Bisa dilihat, ya bukan gambar apa-apa nih, nanti bayangannya lain. Oh, gambar apa itu? Itu ilustrasi bayangan perut yang udah dibelah terus dijahit. Ya. Nah, itu tanda-tanda infeksi yang pertama, kemerahan yang berlebihan. Nah, jadi bisa dilihat ada di sekitar jahitannya ada merah, kan? Nah, berarti kalau udah ada tanda seperti berarti udah ada infeksi di luka jahitannya. Lalu yang kedua ada bengkak. Nah, sesuai dengan gambar ilustrasi di situ, di samping-sampingnya kayak ada bengkak sedikit. Nah, kalau udah bengkak seperti itu berarti ini timbullah tanda-tanda infeksi. Lalu nyeri kuat, terasa sakitnya, jadi dari makan obat masih sakit. Nah, berarti pun salah satu dari tanda-tanda infeksi. Lanjut, selanjutnya adalah demam. Nah, kalau ibu-ibu setelah operasi karena ada demam, suhu tubuhnya meningkat panas, biasanya kalau dicek suhu ukurannya 38 derajat, kalau misalnya dicek suhunya, nah, berarti demam. Lalu ada keluar cairannya bisa darah, mana? Nah, kalau udah basah di daerah luka berarti infeksi. Dari situ kita lanjut, gimana sih cara merawat lukanya supaya tidak terjadi infeksi? Nah, kalau di ruang kebidanan setelah dilakukan operasi, di ruang operasi ditutup pakai plastik ya namanya ya. Nah, nanti di situ udah hari ketiga baru dirawat oleh bu bidannya, dibersihkan, dilepas, lalu diganti dengan perban anti air. Nah, nanti setelah itu kan boleh pulang. Jadi kalau pulang ke rumah 1 minggu kemudian baru check up dan baru dibuka ya Bu ya, baru dilepas. Jadi pada saat di rumah memang bahwa ibu-ibu ini tidak melakukan perawatan luka sendiri karena sudah dirawat dan dikasih perban yang anti air. Kita hanya merawatnya dengan menjaga daerah sekitarnya supaya tetap bersih. Nah, cara merawat lukanya yang pertama adalah menjaga kebersihan luka. Jadi ibu-ibu jangan sampai lukanya basah, jangan sampai lukanya kena atau misalnya yang suka pakai garam. Nah, habis parah.
parah. Nah, kalau bisa doa dulu, Odi. Nah, tapi ini kan panas, kayaknya dia bisa juga lekatan dari kasanya ya, dari perbannya ya, jadi buai nanti dia bisa lepas. Nah, karena kan basah kan. Nah, terus apa gitu biasanya kalau diberinya kayu putih? Tapi nggak usah di daerah ya, ada perbannya, di tepi-tepinya boleh. Lalu selanjutnya kita menghindari tekanan pada luka. Nah, gimana caranya? Sebenarnya kebat. Nah, biasanya orang zaman dulu kita kan kalau habis melahirkan baik normal lah khususnya biasanya kebat. Nah, kalau misalnya sesar boleh kita kebat, ya kan? Nah, kalau bisa jangan jorok kebat. Jadi nanti lukanya nanti ketekan. Pakai nafas. Jadi hindari kalau untuk berkebat atau pakai korset atau pakai celana yang ketat. Langkahnya mengkonsumsi makanan yang bergizi pastinya ibu. Biasanya melekat beranak kok makan apa dia? Lade. Makan apa? Lade dulu pakai apa dia? Letak lade. Ini pengisi soda. Makanan yang bergizi itu apa sih? Yang jelas makanannya lengkap, ada nasi, ada ikan atau ayam untuk proteinnya, sayur untuk seratnya, susu, nah, telur. Kalau yang nggak alergi, pokoknya makan buah. Jadi sudah nak dipantangnya kurang makan beranak Jadi harus makan makanan yang bergizi. Nah, lanjut lagi. Perhatikan tanda-tanda infeksi. Tadi sudah dijelaskan kan apa-apa tanda infeksinya. Kita lanjut. Gunakan obat sesuai dengan resep dokter. Sudah nak beli obat di luar, misalnya kira-kira salap di warung atau enggak obat Paramek supaya hilangkan sakit ini. Jadi kalau memang masih nak makan obat, konsul aja ke dokter. Maka ia mengganti balutan. Ini biasa dilakukan oleh petugas kesehatannya yang udah biasa dikontrak waktu oleh bidannya. Kalau misalnya Bali, nanti seminggu kemudian datang kontrol ke poli ke bidanan untuk diganti balutannya. Ataupun misalnya pun luka yang tiba-tiba basah, yang tiba-tiba ada nanah atau darah, sudah gina nunggu seminggu. Nah, lanjut ya langsung bawa ke fasilitas kesehatan terdekat, baik di puskesmas maupun di rumah sakit untuk dikontrolkan, dilihatkan ke dokter. Nah, keluar nanah, berarti udah ada tanda infeksi pada lukanya. Oke, kita lanjut untuk pola hidup sehat untuk penyembuhan supaya cepat sembuh. Jadi yang pertama adalah tadi konsumsi makanan yang bergizi seimbang. Ada apa tadi? Nasi, lauk pauk, macam ikan, ayam, daging. Ada sayuran, buah-buahan, untuk seratnya, susu. Oke. Terus kita harus minum air putih yang cukup. Dalam sehari, biasa sampai minum air putih besokan gelas. Bukannya segelas. 8 gelas. Mau lebih dari 8 gelas kita jadi kancing toilet. Boleh tapi boleh aja asal tubuh kita mampu. Tapi biasanya yang normalnya memang 8 gelas. Lebih baiknya seperti ini daripada kurang. Nah, kalau misalnya kita kekurangan air, otomatis kita dehidrasi, kulit kita pun kering. Nah, badan kita pun masih tidak nyaman dan fresh. Maka istirahat yang cukup. Jadi sangat penting peran sosok bapak siaga untuk bisa membantu ibunya pasca melahirkan, biar ibunya bisa istirahat juga. Jadi bapak bisa memberikan support system, dukungan biar ibunya tetap semangat. Biasanya kan bayi bangun malam-malam, ya kan nih? Bisa juga, hewan pun bisa juga untuk memberikan dukungan. Oke, lanjut untuk lakukan olahraga ringan sesuai anjuran dokter. Biasanya olahraga ringannya bukan yang senang SKJ atau langsung na jumba tapi jalan
santai, yang dekat-dekat aja, ya. Ataupun biasanya olahraga ringan ini bisa diganti dengan kegiatan rumah sehari-hari kayak nyapu, tapi sudah jangan ngepel pakai tangan yang gini, lalu robek, ya. Oke, jadi olahraga yang ringan. Nah, di situ saya lampirkan sedikit ada surah Asy-Syu'ara ayat 80 yang mana di situ artinya, dan apabila aku sakit dialah yang menyembuhkan aku, hanya Allah yang bisa menyembuhkan. Jadi segala sesuatu ini tetap harus kita ikhtiar, berusaha ya. Namanya kita sakit, insya Allah tetap ada obatnya. Oke, setelah yang saya sampaikan itu, adik bapak ibu yang bertanya, kira-kira adik yang nak ditanyakan? Ayo silakan. Itu biasanya di kampung kan Bu melepas 40 hari dinya kan berurut gewes. Iya. Nah, jadi yang pas gitu bisa kita diurut ya Bu. Oke, bagus pertanyaannya Bu. Yeah. Jadi pertanyaan Ibu tuh APK ibu yang akan melahirkan lepas 40 hari boleh diurut nih, ya kan? Tukang urut apa yang Bidan kampung. Oke. Jadi kalau jawaban dari saya jangan boleh. Pertama, jangankan yang operasi, yang normal ya pun tidak disarankan untuk diurut. Nah, karena apa? Di dalam perut kita itu kita tidak tahu. Di dalam tuh banyak organ-organ yang tukang urutnya itu tidak tahu di mana letak hati, di mana letak lambung, di mana letak empedu misalnya kan, itu barang-barang urut ada yang urut badan boleh, tapi biasanya sih tapi biasanya kalau setahu saya sungainya ini dari ujung kaki sampai ujung rambut biasanya supaya tidak teroyak jadi kalau misalnya yang lakukan operasi memang tidak boleh diurut, khususnya di bagian perut karena kan ketahu luka operasi apa sayatan pada perut dan rahim kita. Bukan di perut aja yang disayat, tapi rahim kita pun disayat karena mengeluarkan bayi. Nah, kan dilukai. Kalau misalnya kita acak-acak kita urut-urut takutnya pecah. Jadinya kan. Jadi gila APK pun zaman orang kayak dulu ada yang istilah namanya angkil, diangkil nih. Maksudnya supaya naikkan peranakan. Ya pun bisa sudah kita ada yang namanya senam sehat pasca ibu melahirkan. Setelah ibu melahirkan memang ada senamnya yang biasa ibu bidan untuk yang hasilkannya. Atau bisa dilihat di YouTube. Semuanya kan udah punya HP kan pastinya kan. Nah, jadi di sini memang ada senam sehat supaya peranakan itu naik lagi, supaya otot rahim itu kuat lagi. Iya ada senamnya dan perlu pakai urut. Oke, jadi gimana Bu? Udah jelas? Udah jelas sedikit. Dia kira nak bertanya? Bu, ada yang bertanya kan? Ya. Oke, kalau nggak ada yang bertanya, itu saya yang bertanya. Nah, saya nak bertanya supaya saya nak lihat toh APK ibu di situ. Nah, paham belum dengan apa yang saya sampaikan? Ibu, saya tanya mau? Boleh? Pertanyaannya gimana cara merawat luka operasi? Bersihkan di area sekitar luka, Bersihkan area luka, makan makanan bergizi, makanan yang bergizi, istirahat yang cukup. Pikir. minum air putih yang cukup, Minum air putih yang cukup. lakukan olahraga ringan. Ya termasuk dari pola hidup sehatnya Bu. Tapi setidaknya udah tahu lah apa poin-poin untuk merawat luka operasi supaya dia cepat sembuh. Oke, makasih Bu, selamat Bu. Udah Ibu udah ngerti dengan apa yang saya sampaikan tadi. Oke, Pas kasusnya tahu rumahnya. Kasusnya. makasih Bu, iya dia agak koma.
Oke. Jadi dengan apa yang saya sampaikan itu, saya tarik kesimpulan dengan adanya pendidikan kesehatan itu, jadi tahu, gitu kan, gimana cara merawatnya, lah kayak gitu, tahu apa tanda-tanda infeksi, ya kan. Jadi mudah-mudahan ini bisa membantu dalam proses penyembuhan luka operasi. Oke. Namun sebelumnya saya makasih banyak pada ibu-ibu yang udah mau berpartisipasi. Saya ucapkan banyak terima kasih. Mungkin ada kata yang nyaman di hati atau ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Jadi saya akhiri Bu I. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah SWT. Amin. Kasih juga Bu.